Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan. Halo teman-teman SMK Muhammadiyah 3 Singosari, selamat datang di program spesial Ramadan Talk Show, Upgrade Iman, Upgrade Masa Depan. Sebuah ruang ngobrol santai, reflektif tapi insya Allah penuh makna yang akan membantu kita menjadikan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga momen untuk riset diri dan mempersiapkan masa depan. Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih Pak Jai, kita kenalan terlebih dahulu ya biar makin akrab dengan teman-teman pemirsa di rumah. Halo semuanya, saya Elvara Aksya, bisa dipanggil Bu Elva. Dan hari ini saya bakal jadi teman ngobrol kalian di sesi Ramadan Talk Show ini. Santai aja, anggap aja kalian lagi nonton podcast sambil nunggu azan tiba. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh satu lagi host yang pastinya teman-teman di rumah juga tidak asing. Halo semuanya, saya Sugiyarta Trijaya Nugraha, biasa dipanggil Pak Jai. Senang banget bisa nemenin kalian semua di sini karena jujur aja Ibu Elva, di program ini sangat-sangat episode kali ini tuh membahas sangat-sangat yang relate dengan kehidupan kita masing-masing. Bener banget Pak Jai, kadang tuh kita ngerasa semangat banget buat ngejar mimpi, punya goals, punya rencana besar, pengen sukses dan pengen bikin bangga orang tua. Ya, tapi biasanya nih Bu Elva, di sisi lain ada juga momen ketika kita ngerasa capek, bingung, bahkan overthinking tentang masa depan kita. Kayak tiba-tiba mungkin mikir gini ya, sebenarnya kita ini sudah ada di jalan yang benar atau belum sih? Atau yang lebih realistis nih ya Bu Elva, overthinking jam 10 malam, padahal besok harus bangun sahur jam 3 pagi, bener gak Bu Elva? Relate banget sih ini. Nah, makanya di episode 1 kali ini kita bakal ngobrolin gimana caranya Ramadan ini menjadi momen untuk riset diri, bukan cuma upgrade ibadah, tapi juga upgrade cara berpikir, upgrade cara kita melihat hidup kita sendiri, karena mungkin yang perlu kita benahi bukan cuma soal target kita aja. Betul Pak, karena mungkin bisa jadi ya fondasi dalam diri kita yang perlu dibenahi. Dan siapa tahu di Ramadan kali ini bisa menjadi titik baliknya. Nah, tapi hari ini kita nggak sendirian nih Pak Jai. Waduh, ada siapa nih Mbak Alfa? Aduh, kira-kira siapa ya yang bakal nemenin kita hari ini? Tapi kayaknya sih ya teman-teman penonton ini nggak asing lagi dengan beliau ini. Apalagi yang sudah lihat pamflet kita. Oh iya. Karena udah pasti ke spill duluan ya. Bener banget sih. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, keburu azan maghrib juga nih nanti Pak Jai. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa spesial. Mungkin langsung saja ya Pak Jai, kita ajak untuk narasumber kita agar bisa bergabung di studio dan ngobrol bareng kita. Kepada narasumber kita dipersilakan. Gimana nih Pak Edi kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lancar melaksanakan puasa. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bapak. Amin ya Allah. Sebelum lanjut nih Pak Ustadz, mungkin boleh perkenalan singkat dulu kepada teman-teman karena barangkali masih ada yang belum tahu nama Bapak Ustadz ini dan mungkin kelupaan nama Ustadz. Karena podcast ini tidak hanya ditonton oleh SMK Muga saja, tapi juga ditonton oleh masyarakat internasional. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebenarnya sudah banyak dikenal di anak-anak sebenarnya, baik alumni maupun yang sudah masih dalam belajar di SMK Muhammadiyah 3 Singosari. Saya adalah Pak Edi Widianto, bisa dipanggil Pak Edi gitu ya. Saya sebenarnya mengajarnya di SMK ini diberi amanah untuk mengajar pendidikan Pancasila. Tapi di tahun 2011 sampai 2019 saya diamani untuk memimpin kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Singosari ini. Sebelum Bu Titin yang kemarin, terus sekarang Pak Yusuf. Nah, mudah-mudahan sekarang ini SMK Muhammadiyah saya berkembang bagus dan baik, anak-anaknya anak yang baik dan soleh dan Amin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Edi, senang sekali bisa berbagi waktu dengan kami hari ini.
Baik, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Pak Jai? Mungkin ngobrolin apa yang di otak kita masing-masing nih. Iya ya? Iya bener banget nih, kira-kira apa nih teman-teman pemirsa? Oke, mungkin kita bisa langsung saja ya Pak Jai. Jadi topik hari ini tuh sebenarnya deket banget sama kehidupan kita. Kadang tuh kita semangat banget di awal Ramadan, tapi kalau sudah masuk seperti minggu ketiga, apalagi minggu keempat nih, pasti semangat sudah mulai agak luntur gitu. Iya bener banget. Kadang niatnya itu mau berubah total Pak Ustadz, tapi baru beberapa hari udah balik ke kebiasaan semula gitu. Nah Ustadz, sebenarnya kenapa Ramadan disebut sebagai momen riset diri, terutama bagi remaja yang sering malas, overthinking, bahkan insecure, Ustadz? Gini, ini semua itu kan ada beberapa latar belakang ya. Jadi ada semangat untuk melamalkan Ramadan ini, atau juga akan berpengaruh sebenarnya kalau kita paham betul makna daripada Ramadan itu sendiri, itu sangat bagus untuk kita semua dalam rangka untuk masa depan kita, keberhasilan kita masa depan. Namun kembali kepada diri kita ini di dalam suatu Ramadan ini, anak generasi muda atau orang-orang ini yang beriman ini ternyata terbagi menjadi 3, yaitu orang-orang yang benar-benar iman, mempercayai akan kebenaran wahyu Allah. Ada juga yang ragu-ragu, memahami wahyu Allah. Yang ketiga ya biasa-biasa saja, tidak ada keimanan dan ketakwaan. Bagi orang yang benar beriman, ya benar-benar menjalankan perintahnya Allah. Kalau itu diperintahkan Allah, menjalankan dengan benar, dengan baik. Kalau itu bagi orang yang ragu, nggak pernah, ya sudah dianggap biasa saja. Datangnya, walaupun datangnya bulan suci Ramadan atau tidak datangnya bulan suci Ramadan, biasa-biasa saja, karena pengaruhi. Nah, waktu saya makan pun tetap biasa-biasa saja. Tapi kalau yang nggak memahami tentang mengimani dari perintahnya, ya otomatis mereka juga ya gak peduli bahwa poso ada tidak ada puasa, ya tetap aja gak ada masalah, tidak pengaruh. Sebenarnya kalau kita benar-benar memahami ini, mereka itu benar-benar tidak perlu harus malas-malasan, semangat dan sebagainya. Sebenarnya kita itu kalau memahami ini ada permasalahan-permasalahan hidup di dalam keluarga kita, masyarakat kita ini, anak-anak kita itu kan banyak yang malas, banyak punya permasalahan dan lain sebagainya. Motivasi untuk semangat itu mengalami suatu permasalahan. Itu kita lihat dari 4 permasalahan hidup latar belakangnya. Yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Keempat adalah media sosial. Itu sangat mempengaruhi perkembangan generasi kita. Di dalam rumah tangga, keluarga ini, anak-anak kita itu punya masalah. Masalah di dalam keluarganya. Apakah itu dengan orang tuanya, permasalahan orang tuanya, rumah tangganya di dalamnya ada permasalahan ayah dan ibunya dan sebagainya, percekcokan keluarga. Itu sangat berdampak pada generasi anak-anak kita. Gara-gara cuma anak-anak sekarang ini apa ya, gak punya kekuatan, gak punya kuat semangat, itu gak ada. Itu lemah, mudah patah, mudah pecah. Generasi Gen Z kata sekarang ya, generasi milih strawberry, mudah pecah, mudah ada. Pada saat kita itu menghadapi permasalahan keluarga, itu mudah pecah. Anak-anak kita itu ya menjadi ya mabuk-mabukan, tidak puasa, ya kan? Karena permasalahan itu, ya anak-anak kita juga ya permainan yang mengandung untuk perbuatan dosa. Itu ada permasalahan keluarga. Ada juga permasalahan keluarga juga masalah di dalamnya itu karena faktor ekonomi. Karena namanya ujian Allah ya, kita itu banyak orang tua itu diuji ekonominya. Karena banyak diuji ekonominya, maka orang tua tidak bisa mendidik anaknya. Tidak bisa mendidik anak, tidak bisa nyekolah anaknya. Tapi keinginan orang tua kepingin anaknya itu berhasil sukses, kepingin anaknya berhasil sukses. Ya apa supaya bisa itu? Maka anaknya saya titipkan ke kakaknya.
turun sekolah no anakku. Ketika saya titipkan ke budinya, saya titipkan ke Pak Liknya, saya titipkan ke neneknya. Ada juga yang dititipkan ke panti asuhan. Dari sisi itu mereka anak-anak kita itu, ya itu tadi nggak kuat mentalnya, nggak kuat fisiknya, nggak kuat jiwanya. Mereka itu melampiaskan kesedihannya dan sebagainya bermacam-macam. Mereka dengan berkata kotor, mereka malas-malasan, mereka tidak disiplin sekolahnya, ya kan? Mereka tidak lagi belajar dengan baik, kan gitu. Ini faktornya itu. Oleh karena itu generasi kita harus benar-benar kuat. Ramadan inilah menjadi ajang untuk memperkuat diri, membuat akidah, memperkuat keimanan, agar mereka itu menghadapi segala macam musibah, tantangan itu harus berani. Itu yang terjadi. Belum lagi di dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Anak-anak itu selalu mendapat ejekan, sekarang bullying. Ya kan? Ya anak itu kan akibat gara-gara putus pacar aja bunuh diri, ya kan? Belum lagi dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sekarang ini kasus anak-anak itu gara-gara di bullying itu, dicaci maki teman-temannya di sekolah, di masyarakat dan sebagainya. Bahkan anak-anak saya lihat itu sampai itu menyayat-nyata tubuhnya. Saya sakit hatiku, memangkal hatiku. Tubuhnya disayat-sayat dengan pisau, dengan silet dan sebagainya. Merasa dirinya sakit kan gitu. Inilah betul. Oleh karena itu ini harus di tengah masyarakat harus benar-benar. Nah itu kenapa mereka melakukan itu? Ya karena tidak ada rasa iman, tidak ada iman di dalamnya, kekuatan kepercayaan kepada Allah. Harus percaya pada Allah, mereka akan menjadi orang yang hebat, orang yang kuat menghadapi segala macam ujian. Orang hidup itu pasti ada menghadapi satu ujian itu. Tuh. Benar banget Ustadz, pasti setiap kehidupan itu akan ada ujiannya. Iya betul. Gak mungkin juga kehidupan itu jalan lurus-lurus aja gitu ya. Iya betul. Berarti sebenarnya Ramadan ini tuh bukan cuma sebagai ibadah ritual, tapi bisa juga dijadikan sebagai ajang latihan mental. Seperti kita tidak hanya dilatih untuk nahan lapar dan nahan haus, tapi juga dilatih nahan ego dan juga pikiran-pikiran negatif. Nah kalau kita lihat nih realitanya sekarang banyak remaja SMK itu merasa stuck, ada yang tertekan mungkin soal nilai, ada yang bingung soal masa depan juga, atau ada juga yang sering overthinking karena lihat media sosial. Mengingat seperti tadi yang sudah Ustadz sampaikan, sekarang itu dunianya media sosial, seperti itu Ustadz. Jadi kalau menurut Ustadz, ini akar permasalahannya itu apa ya sebenarnya Ustadz? Ya. Kalau dilihat dalam lingkungan kita, masyarakat kita ini orang-orang itu selalu ketakutan dengan dirinya, dengan masa depannya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh, kita itu berpikir, oh nanti saya mau jadi apa ya, mau jadi apa ya, dan sebagainya. Ketakutan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu harus ada semangat. Kalau kita itu kembali pada Al-Quran, di dalam surah Al-Imran ayat 110 itu Allah menyampaikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah orang yang baik, orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang luar biasa. Nah, kalau kita meyakini itu kita menjadi orang baik. Kenapa kita harus sekarang ini orang kita takut dengan adanya orang tidak sukses? Kenapa kita takut dengan orang yang tidak berhasil? Sebenarnya Allah sudah menjanjikan kepada kita menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang berhasil masa depannya. Itu Allah menjanjikan. Namun perlu ada syarat Allah itu yang harus dipenuhi. Apa agar kita menjadi orang sukses itu? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf syaratnya harus menjalankan yang ma'ruf, yang baik. Berperilaku yang baik, berkata yang jujur, bersifat disiplin, berakhlakul karimah. Ini yang harus kita jalankan. Kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik ini
Nah, kalau kita menjadi orang yang baik, pasti kita akan menghadapi sukses di masa depan. Jadilah kita ini anak-anak yang menjadi anak yang qurratu a'yun, yang menyejukkan hati, menyenangkan orang lain. Pasti kita akan menjadi orang sukses. Saya punya satu pengalaman anak-anak kami. Anak-anak itu rajin sekolahnya, disiplin sekolahnya, jujur sekolahnya, rajin ibadah, taat ibadah, ya kan gitu, taat ibadah. Nah, pada saat mereka itu menjalankan sholat di masjid gitu, datanglah mereka, ada musafir datang ke masjid gitu. Ditanya kalau musafir itu, kamu sudah sekolah anak? Sudah selesai Pak, saya sekolahnya. Oh, sekarang sekolahnya sudah selesai. Oh, sudah bekerja? Belum bekerja. Belum kerja. Mau kerja? Wah mau Pak, mau. Ya ikut saya kerja. Akhirnya mereka diangkat satu perusahaan yang besar. Nah, dan menjadi sukses dan menempati posisi yang bagus. Bayarannya sampai 25 juta per bulan. Loh, luar biasa. Nah ini kan sukses. Dari mana? Dari ketaatan mereka kepada Allah. Taat. Dan siapakah mereka yang membawa mereka menjadi orang sukses? Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, itu bagus. Nah inilah menjadi orang bagus. Nah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Nah, mencegah jangan sampai kita melakukan kemungkaran, kejahatan, berbuat yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, ya kan? Tidak perilaku yang baik, contohnya apa? Yo, sekolah males-malesan, datang terlambat, sering bolos. Ini kan termasuk tidak baik. Kemungkaran, ya, itu dihilangkan, ya. Kalau sekolah menetapkan jangan merokok misalnya, ya jangan merokok, jangan merokok. Kalau sudah perintahnya, ayo kita berpuasa, ya jangan tidak berpuasa, puasalah. Jangan mokel. Oh, ngomong MBG, manfaatkan MBG, lah kita mokel lah. Jangan begitu. Tapi tetap taat lah. Ketaatan inilah yang kita nilai. Kita rajin untuk beribadah, kan gitu. Nah, menjadi yang qurratu a'yun. Yang ketiga, waktu minun nabilah, beriman kepada Allah, mengimani Allah, yakin pada Allah dan ibadah kepada Allah, apapun yang terjadi kepada Allah, nanti Allah yang atur, sudah. Rezeki semuanya Allah yang atur. Jangan terlalu pikir aku mesti mau jadi apa ya, dan bagaimana ya, mau apa. Nanti Allah nanti akan natakan kita. Dia akan ditatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka insya Allah kita ke depan akan ditata. Hidup kita akan ditata, kerjaan kita ditata, jodoh kita termasuk akan ditata. Gak usah golei, pasti akan dicarikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya. Mudah-mudahan kita sama gitu ya. Siap Pak Ustadz. Tadi kan dibilang di notis tentang malas-malasan, tapi ada lagi nih yang permasalahan di para remaja yang sekarang ini. Biasanya mereka itu suka banding-bandingin diri mereka, terutama biasanya di platform Instagram dan juga TikTok. Nah itu biasanya berlomba-lomba untuk memamerkan dirinya. Tapi ada juga yang insecure ketika melihat misal saya lebih tidak mewah dengan Ibu Elva. Nah, Ibu Elva ini sangat mewah dan itu membuat saya insecure. Nah, padahal kan apa yang dipost dengan Bu Elva itu biasanya belum tentu dengan realitanya begitu. Nah, kalau begitu supaya nggak cuma sadar akan masalahnya tadi, tapi kita juga harus punya solusi, ya kan? Nah, saya mau tanya ke Ustadz nih, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan siswa SMK selama Ramadan untuk benar-benar upgrade iman dan juga mindset mereka? Kita itu ya sudah, memang kadang-kadang kalau melihat orang itu ya, melihat orang atau teman lagi melewat media ya dan sebagainya, kita banding-bandingkan, tuh mereka sukses, ya berhasil dan sebagainya. Nah, bercita-cita semacam itu. Nah, itu kembali kepada kita sendiri, masing-masing kita kembali kepada diri ini. Nah, kita ini sudah ditentukan semacam itu. Satu dengan yang lain nggak sama.
yang ada yang mendapatkan kebaikan, ada yang belum dapat kebaikan, ada yang sukses, ada yang belum sukses, ada yang suksesnya tertunda dan lain sebagainya. Tapi percayalah semua itu adalah akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehidupan kita, takdir kita akan diatur. Oh, aku nanti gak kayak gitu, tidak. Allah mengatakan, inna wa yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, tidak akan merubah nasib seseorang kecuali kamu sendiri yang mengubah. Kamu mau jadi baik atau tidak baik, itu kamu sendiri. Kamu mau jadi hebat atau tidak hebat, jadi orang sukses atau tidak sukses, kepada kamu sendiri. Oleh karena itu, bekalilah dirimu sendiri dengan kompetensimu, apalagi menghadapi situasi dan kondisi situasi yang semacam ini. Kita harus punya bekal. Paling tidak kita punya soft skill, suatu kecerdasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang paling tidak kita punya keberanian berkomunikasi, ketangguhan ya, adaptif ya, dan berakhlakul karimah. Itu kalau kita punya sifat-sifat semacam itu, nanti akan bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan tingkat kompetensi kita akan dibutuhkan untuk orang lain. Insya Allah kita tidak perlu harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, oh nanti takut kayak gini, nanti aku gimana kelanjutannya dan sebagainya, saya gimana lah. Itu jangan sampai situasi dan kondisi ini terlalu banyak over berpikir. Kalau kita terlalu banyak berpikir, kate tidur aja kesulitan tidur, mikir no, bayang no dan sebagainya. Kalau bayang terus akhirnya menjadi sakit yang namanya sakit kecemasan. Jangan sampai kita menderita sakit kecemasan. Karena apa? Beban pikiran yang berat. Jangan-jangan aku nanti begini. Jangan-jangan saya nanti begini. Nah, kecemasan itu, ketakutan semacam itu, ya kembali lagi keimanan kepada Allah. Insya Allah sembuh. Bahkan saya itu pernah kecemasan itu ya karena takut, kok jangan-jangan aku mati. Kan gitu, takut mati. Nah, ini ujian dari Allah. Jadi, oleh karena itu kita akan diuji lah Allah. Ya diuji apa? Kalau kamu iman apa enggak nang aku, kata Allah. Kalau iman, maka kamu akan saya uji. Diuji apa? Termasuk diuji ketakutan itu. Takut menghadapi ini, takut menghadapi nggak sukses, takut menghadapi kegagalan, takut menghadapi apa? Segudak permasalahan di belakangnya anak kita itu menjadi kecemasan luar biasa pada dirinya, agar ke depan itu sukses apa tidak, kan gitu. Oleh karena itu satu-satunya syarat agar kita itu tidak ada kecemasan, tidak berpikir kita terlalu tidak berpikir itu, ya kita ya kembali kepada Allah, beriman, rajinlah untuk ibadah, sholat tahajud, ya kan, ya bermalam bangun sholat tahajud. Buat apa kita bermalam-malam mikir ngono? Pada saat malam kita mikir ngono, setelah itu kita gak bisa tidur, bangunlah sholat aja. Dengan sholat insya Allah banyak istighfar, itu ya, baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran, nah itu insya Allah nanti dengan baca Al-Quran hati menjadi tenang, hati sejuk. Nah, yakin bahwa semua akan diatur oleh Allah, semua akan kesuksesan itu akan berhasil. Ya apabila kita mendekat kepada Allah itu. Waduh, saya setuju nih dengan statement dari Ustadz Edi, karena memang pastinya Tuhan itu sudah memberikan porsi masing-masing gitu ya, tentang kesuksesan ataupun sebagainya, dan kita juga tidak perlu merasa takut, karena kalau kita takut itu belum tentu juga ketakutan itu bakal terjadi di hidup kita. Maka dari itu alangkah baiknya kita lebih baik mencoba daripada kita takut, daripada nanti akhirnya kita bakal menyesal sendiri karena tidak mencoba. Tapi ini Ustadz ya, saya izin bertanya, tapi sedikit berbeda sudut pandang. Kebetulan saya non Muslim Pak Ustadz. Tapi saya ikut merasakan suasana Ramadan di sekolah ini dengan melihat teman-teman yang berpuasa. Suasana itu lebih terasa religius, bahkan lebih tertib lah istilahnya. Nah, menurut Ustadz nih, nilai apa dari Ramadan ini yang sebenarnya bisa dipelajari juga oleh siapapun, oleh kalangan apapun, termasuk saya sebagai yang non-Muslim seperti itu? Nilai-nilai Ramadan itu yang perlu kita petik adalah yang pertama,
Kalau kita banyak bermuslim adalah ketoleransi yang luar biasa. Karena apa? Kita saling berbagi kepada siapapun, pada muslim atau non muslim, kita berbagi, memberikan hal yang baik kepada mereka. Membagi itu dalam bentuk sodako, infak, atau jariah dan lain sebagainya, itu kan biasa ditebarkan di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita membagi takjil, itu gak memandang siapa yang datang, itu apakah orang muslim atau tidak muslim, itu kita bagi. Karena mereka meyakini saya membagi takjil ini adalah niat kita untuk mengharapkan ridhonya Allah dan sebagainya. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan. Dengan iman takwa kepada Allah, sukses itu kan berhasil. Sukses itu berhasil. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Imran itu adalah di dalam Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman sing percaya nang Gusti Allah, diwajibkan kamu puasa seperti orang-orang dulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Nah, kita ini di dalam bulan suci Ramadan ini dicetak untuk menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Kenapa kalau takwa itu orang takwa, benar-benar nanti kamu sukses di bulan suci Ramadan, mendapat gelar la'allakum tattaqun, kamu akan mendapatkan orang-orang yang sukses masa depannya. Karena Allah berjanji di dalam surah At-Talaq itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang sapa sing taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dari segala kesulitan. Karena wong sulit bagi orang yang benar-benar taat dengan Gusti Allah. Sulit apa? Sulit ngatur rumah tangga, sulit golek penggawean, golek kerjaan dan sebagainya. Saya itu teman saya itu, Pak Edi, aku ki daftar nang dadi dosen di UM. Sing daftar itu ribuan, bahkan sampai 2000 lebih. Sing diterima cuma satu, dosennya cuma satu, kan gitu. Terus aku pikiran saya seperti itu, pikiran mungkinkah, isokkah kata saya, berhasil enggak kan gitu. Tapi betul tadi, dicoba dulu, baca berhasil. Akhirnya mereka mencoba daftar itu, ya karena iman dan takwa tadi. Dicoba itu. Dari sekian ribu yang diterima cuma 50. Yang tes hasilnya 50. 50 diseleksi lagi itu jadi 10. 10 diseleksi lagi jadi 2. Dipilih di antara 1 dan 2 itu. Dan ternyata temanku itu yang terpilih. Jadi masuk jadi dosen UM itu. Subhanallah. Lah, timbul pertanyaan, siapakah yang meluluskan dia? Bukan lain adalah Allah yang meluluskan. Yakinlah Allah yang meluluskan. Itulah bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, itu yang tidak ada kesulitan bagi orang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu di dalam surah At-Talaq kan. Dikei rezeki nanti, dikei kesehatan. Nah, ini kan termasuk rezeki. Dikei kemudahan, dan itu rezeki. Dan segala macam banyak rezeki, termasuk kita mendapatkan suatu keberkahan dan sebagainya, itu rezeki dari Allah. Ya pastilah, yang penting jadikan Ramadan menjadi motivasi untuk sukses masa depan. Nah, gitu. Berarti memang nilai Ramadan itu bukan hanya sekedar nilai ibadah personal, tapi juga bisa kita jadikan untuk pembentukan karakter dari diri kita masing-masing. Ya benar banget, saya pribadi juga merasakan kayak lebih disiplin gitu Pak. Kemudian mendapatkan lebih bisa mengendalikan diri saya dengan melihat teman-teman yang berpuasa tadi. Kalau dirangkum nih Ustadz, bagaimana ya hubungan antara iman yang kuat dengan masa depan kita yang lebih terarah? Iman yang kuat dan terarah, ya iman itu kan suatu keyakinan yang harus kita tata, kita manajemen ya. Kalau iman itu nggak ditata dengan manajemen yang bagus ya, maka ya akan mengalami pudar. Iman itu kan kadang-kadang keyakinan kepada Tuhan itu, pada Allah itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah itu kalau kita tidak manajemen dengan sebaik-baiknya, ya kita nggak akan bisa. Nah, oleh karena itu iman itu butuh kebiasaan,
pembiasaan diri, ibadahnya dibiasakan. Maka seperti Ramadan itu kan juga ketaatan kita harus dipaksa untuk menjadi imam. Efeknya apa? Nanti setelah bulan suci Ramadan kita akan menjadi lebih baik, menjadi kebiasaan itu jadi lebih baik. Karena Ramadan inilah sebagai pembentukan tadi menjadi keimanan yang lebih kuat dalam kehidupan kita. Nah ini yang perlu kita tata di manajemen yang bagus dari iman. Jadi kalau misal iman kita kuat nih, bisa membentuk mental yang kuat, ya, kemudian membentuk juga mengambil keputusan hidup yang lebih terarah gitu. Mungkin ini juga menjadi salah satu yang bikin masa depan kita bisa lebih terarah gitu ya Ustaz. Masya Allah, pembahasan kita hari ini cukup dalam banget ya. Berarti Ramadan itu bukan hanya cuma ibadah ritual, tapi juga tentang riset diri, penguatan mental, dan tentunya pembentukan karakter untuk masa depan. Betul banget Bu Elva, dan rasanya pembahasan inti kita cukup sampai di sini saja biar tidak terlalu padat juga. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa bahas pertanyaan dari teman-teman nih. Karena beberapa hari lalu kami sudah open question box di Instagram @am_smk_mugas_official. Dan Masya Allah pertanyaannya banyak banget. Ya, alhamdulillah luar biasa antusiasnya Ustadz. Tapi supaya nggak kepanjangan nih teman-teman, kita akan pilih 3 pertanyaan yang paling relate dengan topik hari ini. Oh iya, dan buat teman-teman yang sudah kirim pertanyaan, jangan lupa pantengin terus sampai akhir. Siapa tahu pertanyaan kamu bakal terjawab di episode 1 kali ini. Mungkin bisa langsung saja nih Pak Jai. Izin Pak Ustadz dan Bu Elva untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini dari akun anonim nih. Pertanyaan adalah, saat ini banyak siswa merasa malas, insecure, dan overthinking tentang masa depan mereka. Dan bagaimana Islam memandang perasaan seperti itu? Apakah hal itu wajar, Ustadz? Di tiap anak itu ya wajar-wajar saja, tapi kembali kepada pribadinya masing-masing. Mereka di dalam mempercayai dirinya, kepercayaan dirinya dalam mematang masa depannya. Tentunya kita harus punya kompetensi yang pribadi yang bagus dan baik. Nah, oleh karena itu diri kita itu penuhnya dengan kompetensi yang baik dan bagus. Apakah itu dengan keimanan dan ketakwaan kita ke hadapan Allah, dan kompetensi secara umum apa yang kita miliki, yaitu yang pertama yang saya sampaikan adalah ada keberanian. Harus berani menghadapi tantangan ke depan, menghadapi suatu ujian. Kita harus berani menghadapi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tangguh. Kita harus punya sifat tangguh. Orang-orang itu harus tangguh. Tangguh itu nggak putus asa, lemah. Satu contoh gini, kita mendapatkan suatu pekerjaan, ada berat sedikit terus berhenti itu jangan sampai, itu kan nggak tangguh. Jangan sampai generasi kita itu semangat. Ada lagi dapat pekerjaan yang bagus dan baik gitu ya, dibully temannya, sudah berhenti, nggak melanjutkan, sudah pada dapat pekerjaannya yang bagus dan baik. Nah itu, ini harus punya sifat yang tangguh. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu motivasi, punya motivasi yang tinggi. Kita itu harus punya motivasi. Kalau hidup ini nggak punya motivasi, mau arah kemana? Paling tidak kita tuh punya mimpi-mimpi lah. Saya besok kepingin begini. Gak apa-apa, mimpi-mimpi, bercita-cita yang tinggi, setinggi langit. Apapun yang dicitakan. Nah, itu karena kalau cita-cita atau mau mimpi itu merupakan program kita ke depan. Kita ikut merencana, aku harus berhasil. Urusan berhasil atau tidak, urusan nanti. Yang penting itu. Paling tidak kita punya kompetensi yang bagus. Ya, itu. Yang ketiga selanjutnya itu komunikasi. Kita punya komunikasi, punya relasi. Lalu kita diam aja di kamar, tidur-tiduran, main TikTokan, mager, yang nggak bisa. Kita harus banyak komunikasi, banyak relasi, banyak komunikasi dengan teman, dengan pada suatu ketika kita mendapatkan pekerjaan, dapatkan ke depan itu kesuksesan itu bukan kadang-kadang bukan berasal dari diri kita, bisa juga dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari saudara. Nah kalau kita tidak pernah komunikasi, bagaimana untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan itu ya.
Sebenarnya merasa insecure atau overthinking itu hal yang manusiawi ya Ustaz. Tapi yang paling penting itu bagaimana cara kita mengelolanya dan mengembalikannya pada keimanan kita serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa lanjut aja langsung. Mas, jawaban yang pertama udah terjawab nih teman-teman. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, masih seputar rasa insecure karena ini mungkin case yang besar buat para remaja saat ini. Pertanyaan kedua adalah, setiap lihat teman-teman posting pencapaian mereka di media sosial, aku jadi merasa ketinggalan jauh. Padahal aku tahu setiap orang punya waktunya masing-masing. Nah, gimana caranya biar tetap fokus sama proses sendiri tanpa terus-terusan membandingkan diri? Kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita sudah punya porsi-porsi sendiri. Kita yakin bahwa Allah itu akan mengaturnya. Allah itu akan mengatur tentang kondisi kita. Kita akan mendapatkan kebaikan dan sebagainya. Itu perlu ada semangat di dalam dirinya dan yakin kesuksesan itu akan terjadi pada dirinya. Jangan meyakini bahwasannya gini, waduh, temanku itu sukses berhasil, saya kok belum berhasil. Tidak apa-apa, memang Allah ngaturnya begitu. Allahnya mengatur gitu. Kesuksesan yang tertunda. Mungkin Allah tidak mengatur kesuksesanmu bareng bersama dengan dia. Mungkin Allah mengaturnya, kamu tak tunda dulu, keberhasilanmu tak tunda dulu. Saudaraku itu, teman-teman saya itu tidak gitu. Waduh, seangkatanku sudah mulai diangkat berhasil semacam ini. Berhasil kabeh, kok berhasil? Tak lama kemudian dia ini diangkat di tempat yang bagus, bahkan melebihi daripada yang temannya yang diangkat itu. Posisinya bagus, kedudukannya bagus, dan lain sebagainya. Ketaatannya pada Allah. Justru mereka yang diangkat dulu menjadi masalah, punya problem, dan lain sebagainya. Ini kasus yang besar. Ada juga saya punya teman-teman saya, ya gitu, mereka sukses, berhasil, tapi mereka di sini nggak berhasil. Kok sulit sekali ya dapat pekerjaan. Sing iki berhasil, sama-sama diterima. Sing itu diterima di BUMN Pertamina, sing siji cuma diterima jadi guru. Podo-podo aku pinter ya, di sekolahan pinter, kok aku jadi guru. Iku biasa-biasa kok masuk di Pertamina, sukses, berhasil. Rumahnya besar di Jakarta, kaya, mobilnya banyak, rumahnya ada di Jawa Timur, di Malang, di mana banyak, saking akeh. Iki tetap jadi guru, bayarannya biasa-biasa. Tapi dengan rasa syukurnya walaupun dari guru, ya, mereka barokah, mendapatkan keberkahan. Ini, tapi justru yang banyak tadi, gak tahu ya kehendak Allah. Usianya gak panjang. Ya apa ngono? Usianya apa mau? Kita mau tak suksesan dulu, tapi kamu mati. Kan gitu. Kan gak mau. Lah inilah Allah ngaturnya. Teman, usianya tidak lama, meninggal dunia, masih muda lah meninggal dunia. Akhirnya apa? Ya karena keuangannya nggak ada semuanya kan. Rumah yang di Jakarta dijual, di sini jual. Istrinya jadi stres, akhirnya meninggal, anak-anaknya juga ada yang meninggal. Hartanya sudah gak karuan. Nah, inilah Allah itu mengatur karena jangan punya pikiran orang yang sukses dulu mesti orang yang bagus dan baik. Belum tentu. Kamu adalah kesuksesan yang tertunda, walaupun gak harus banyak, tapi perlu bersyukur. Kunci daripada itu adalah bersyukur. Insya Allah kamu bersyukur itu akan mendapatkan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kuncinya itu ada di rasa syukur, self awareness, dan juga keyakinan bahwa setiap orang itu punya timeline dan ujiannya masing-masing gitu ya Ustaz. Masya Allah, 2 pertanyaan udah terjawab dari teman-teman. Tinggal 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga, Ustaz, apa dampak dari meninggalkan sholat atau menunda ibadah terhadap mental dan masa depan seseorang? Bukan hanya secara agama, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Di dalam kehidupan sehari-hari, sholat itu menjadi utama. Bagi orang muslim itu, sholat itu utama. Besok itu di dalam suatu hadis Rasulullah, maka yang akan dihisab, dihitung dulu
itu amal-amal ibadah yang dihitung pertama kali oleh Allah itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, baik, maka amal-amal yang lain tidak dihitung karena sudah baik, langsung dimasukkan dalam surganya Allah. Tapi kalau sholatnya itu masih kurang gak baik, maka amal-amalan yang lain akan dihitung untuk menyempurnakan sholat ini tadi. Kalau ini masih belum sempurna, maka di amal-amal yang lain juga diambil, masih belum sempurna, maka mereka masuk dalam neraka. Oleh karena itu sholat itu jangan diabaikan, menjadi utama tiangnya agama. Yang selanjutnya, sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wong sing sholat pasti akhlake api, perilakunya bagus, perbuatannya bagus, menjadi orang sukses, orang hebat di masa depan. Apabila orang itu tidak sholat, maka cenderung melakukan kemungkaran, perbuatan yang tidak baik, perilakunya yang tidak baik. Itu kan di dalam Al-Quran ini, inna sholata tanha anil fahsya'i. Sholat itu mencegah perbuatan keji. Jadi lewat sholat itu pasti tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, kembali lagi, orang-orang yang tidak sholat tentunya mereka akan melakukan perbuatan keji, perbuatan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Nah, sifat ini, perilaku ini berpengaruh pada akhlak, moral, perilaku, sikap dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kalau oleh karena itu orang-orang yang sholat itu berdampak positif di masyarakat, berdampak sukses di masyarakat karena dengan sholat itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai meninggalkan sholat. Oke, berarti ibadah itu sebenarnya bukan cuma kewajiban tapi juga kebutuhan ya Ustadz, sebagai penenang hati, penyeimbang emosi, dan juga sebagai tentunya kompas dalam menjalani kehidupan di masa depan. Masya Allah, nggak terasa sudah 3 pertanyaan yang kita bahas hari ini. Semoga untuk teman-teman yang sudah bertanya sudah terjawab ya. Nah, terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Edi karena sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin kita bisa jawab di episode 2 kali ya. Semoga sesi ini juga bisa jadi bahan refleksi bagi kita semua, entah itu agama muslim ataupun non-muslim. Dan semoga di bulan Ramadan ini benar-benar bisa menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Dan bisa juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum kita tutup nih Ustadz, boleh Ustadz memberikan closing statement atau pesan singkat untuk teman-teman SMK Muhammadiyah 3 Singosari ataupun penonton agar Ramadan ini benar-benar menjadi momen riset diri bagi mereka semua. Ya, jadi gini, Ramadan itu setiap tahun kita lakukan. Mari kita bermuhasabah. Ramadan yang sudah kita lakukan itu sudah berdampak apa pada diri kita? Apakah sudah menjadikan diri kita menjadi sukses? Apakah Ramadan ini kita menjadi orang hebat? Apakah Ramadan kita ini menjadi orang yang luar biasa? Iman kita menjadi iman yang bagus, ibadah kita menjadi ibadah yang bagus. Kalau belum, marilah kita bersama-sama Ramadan tahun ini jadikan Ramadan yang luar biasa, menjadikan motivasi kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang senantiasa menjadi kebutuhan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak jangan sampai meninggalkan ibadah Ramadan. Semangatilah Ramadan. Ramadan tidak sekedar puasa saja, tetapi amalan-amalan yang lain seperti sholat kita, tahajud kita, baca Al-Quran, dan sebagainya. Semua harus dipaksa untuk menuju keimanan dan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan kesuksesan yang luar biasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan menjadi motivasi kita untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang yang sukses masa depannya, orang-orang yang luar biasa.
Oleh karena itu apabila kita kepingin untuk menjadi orang sukses, orang berhasil di masa depan, jangan sampai meninggalkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang biasa-biasa saja. Tapi Ramadan yang luar biasa. Masya Allah, nggak terasa ya. Tiba-tiba waktunya juga sudah hampir habis nih. Oh ya, kita mau infoin ke teman-teman pemirsa di rumah, jangan lupa cobain Nara Crush, renyahnya pas, rasanya bikin nagih. Cocok banget buat nemenin momen buka puasa atau nugas bareng. Jadi yang belum tahu Nara Crush ini adalah produk kuliner SMK Muhammadiyah 3 Singosari. Dan pastinya dari rasa kualitas apapun itu pasti terjamin. Oke, jangan lupa dukung karya produk SMK Muhammadiyah 3 Singosari, nikmati produknya dan tetap produktif sampai akhir Ramadan. Oke, karena mungkin obrolan kita sudah cukup sampai di sini ya Pak Ustadz dan juga Pak Jai. Terima kasih banyak Ustadz Edi untuk ilmu, motivasi dan juga pengingat yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang disampaikan benar-benar bisa kita praktikkan, bukan hanya cuma didengar saja. Betul banget Bu Elva. Dan semoga Ramadan kali ini bukan sekedar rutinitas tahunan aja, tapi benar-benar jadi titik balik untuk kita semua. Bukan cuma sekedar upgrade ibadahnya, tapi juga upgrade cara berpikir, bersikap, dan juga mempersiapkan masa depan. Dan untuk teman-teman, jangan lupa ya teman-teman pantengin terus Instagram @am_smkmugas_official karena kita bakal punya program seru lainnya yang siap nemenin ngabuburit kalian. Yups, namanya Ramadan Clash of Minds. Siap-siap ya, belum bakal ada challenge, insight, dan keseruan yang gak kalah bermanfaat. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan bener-bener banget nih. Dan satu lagi, jangan lupa share episode Ramadan Talk Show hari ini ke teman-teman kalian. Karena setiap kebaikan yang kita sebarkan, insya Allah pahalanya juga ikut mengalir. Siapa tahu dari satu share kalian ada teman yang jadi lebih semangat ibadahnya dan lebih kuat mentalnya. Dan tentunya siap menghadapi masa depan. Amin. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung Ramadan Talk Show episode 1 yang super relate dan penuh insight hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat menjalani Ramadan dengan versi terbaik kalian. Sampai jumpa lagi di episode 2 program Ramadan Talk Show. Upgrade iman, upgrade masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.